Tanpa dipungkiri, Asia Timur, terutama Tiongkok, adalah negara yang penuh dengan sesuatu yang fenomenal, seperti budayanya. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu bela dirinya yaitu kungfu sudah mendunia, bahkan bertahun-tahun lamanya. Demikian halnya fenomenal dalam ilmu pengobatan, baik teknik yang digunakan maupun racikan obat tradisionalnya. Fenomena pengobatan tersebut sudah bisa kita temukan di Indonesia. Adalah Sin Sealing. Menghadirkan teknik pengobatan fenomenal itu, mengingat biaya dan waktu apabila berobat ke luar negeri cukup besar. Pengobatan Sin Sealing adalah pengobatan yang real dan masuk akal. Dengan metode pengobatan yang unik dan langka, dapat memperbaiki sel-sel saraf yang rusak ataupun bermasalah. Melalui totok saraf, dapat melancarkan sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah, arteri, dan vena. Berbagai macam keluhan penyakit seperti jantung, migrain, kolesterol, vertigo, stroke, dan penyakit lainnya, insya Allah dapat kita bantu tuntaskan. Apapun keluhan penyakit Anda, pastikan Sin Sealing rujukannya. Di dalam mewujudkan impiannya mendirikan klinik pengobatan, tak sedikit halangan dan rintangan yang dihadapinya. Tapi dengan tekad dan kegigihannya, halangan dan rintangan dapat dihadapinya dan terselesaikan dengan damai.
Asumsi Sinseling terbukti dengan berderetnya antrian pasien yang ingin berobat hampir setiap hari. Bahkan seorang pasien yang telah berobat kembali mengajak rombongan keluarganya yang memiliki penyakit berobat ke Sinseling. Sinseling memberikan terapi pengobatan yang unik dan langka, mengaktifkan saraf mahkota yang ada di kepala, membetulkan saraf yang bermasalah, dan menormalkan pembuluh darah yang tersumbat. Para terapis Sinseling adalah terapis yang memiliki sertifikasi, baik dari instansi pemerintah maupun dari paguyuban atau Asosiasi Pengobatan Tradisional Indonesia. Jadi tidak dapat diragukan lagi kemampuannya dalam mengobati pasien. Oh, iya. Ini ada pasien keluhan jantung dan ini datanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Sinseling dari pengobatan Sinseling. Banyak pasien yang datang berobat kepada kami mengeluh menderita gangguan jantung. Di antaranya jantung koroner, aritmia, infeksi jantung, dan gagal jantung. Gangguan jantung seperti itu harus tepat penanganannya. Beda keluhan, beda juga penanganannya. Terapi dan ramuannya pun juga beda, sehingga lebih cepat mendapatkan kesehatan yang sempurna. Secara spesifik, keluhan yang diderita pasien dirasakan secara berbeda. Keluhan jantung koroner biasanya badan merasa dingin, kesemutan, atau mati rasa. Gangguan jantung aritmia biasanya mudah pusing atau mudah pingsan. Infeksi saluran jantung biasanya badan mudah demam dan batuk. Jantung bawaan umumnya berupa pembengkakan, kulit membiru, dan mudah lelah. Pengobatan Sinseling sudah teruji dalam melakukan terapi berbagai keluhan jantung. Pasien yang berobat merasa puas, keluhan hilang, pasien kembali sehat walafiat. Saya di sini di Sinseling ingin menyampaikan untuk kita semua tentu saja dari apa yang pernah saya alami selama ini. Suka nggak kuat, suka pengen nangis. Nggak terlalu lama saya sakit, belasan tahun. Punya PPOK terutama. Penyakit baru kronis, belum lagi sakit yang lain. Banyak keluhan. Tapi baru beberapa kali saya menemukan ini, Sinseling ini dari TV. Dengan cara iseng melihat-lihat, tapi akhirnya tidak iseng lagi. Saya mencoba, akhirnya rumbuk dengan keluarga untuk mencoba mencari jalan lain, ikhtiar lain selain dokter. Selama itu saya tersiksa sekali dengan penyakit yang saya alami. Tidur tidak pernah nyenyak sama sekali, selalu terganggu dengan bunyi. Bisa bunyi tikus, bisa bunyi apa yang saya alami. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan lain untuk saya, untuk kesembuhan saya. Karena saya masih ingin punya waktu, kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, untuk masih bisa mengurusi keluarga saya. Besar harapan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke Sinseling ini. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya pasien baru di sini. 3 minggu yang lalu saya mencoba datang ke sini dengan beberapa keluhan, kurang lebih hampir 7 atau 8 keluhan yang saya datangkan ke sini. Alhamdulillah saya diatasi langsung oleh Sinsewan. Penerimaan juga sangat ramah-ramah sekali, bisa membuat sugesti saya juga makin baik. Ya alhamdulillah, saya konsul dulu
pertama. Dan saya mulai diobati dengan cara yang terapi, sakit, tapi enak. Arti kata enak, karena mungkin menusuk kepada sakit-sakit yang saya alami itu. Mungkin ada kurang lebih 1 jam dari situ. Saya dibekali herbal-herbal yang harus saya minum setiap harinya. Padahal saya sedang mengkonsumsi obat-obat dokter selama ini. Hari pertama memang masih kompleks kayaknya antara obat dokter sama obat Shinsei ini, herbal ini. Tapi saya terus jalani sampai minggu kedua datang. Saya kembali ke sini, dari situ mulai terasa semua berubah. Sesek saya mulai terlepas, tapi artinya memang belum full ya. Terlepas artinya dari batuk, terpisah. Batuk ada, tapi tidak mengganggu ke sesak saya. Lambung saya mulai terasa baik, sakit kepala saya, tidur saya, lalu peradangan saya, sakit badan saya itu semuanya sudah hilang. Keluhannya tiroid sudah 10 tahun lebih Bu ya. Sampai badannya sekarang habis. Sekarang sudah 3 kali terapi Bu ya. Gimana perkembangannya Bu untuk 3 kali terapi sekarang ini? Setelah berobat ke sini, alhamdulillah ada perubahan. Dari tadinya nggak mau makan, sekarang mau makan gitu. Terus berat badan juga naik sekarang. Naik 2 kilo. Alhamdulillah naik lah. Yang penting enak makan itu dulu kan ya, yang namanya berobat gitu. Terus yang kedua itu dulunya tiroidnya itu keras, dipegang bisa, sekarang susah dipegang. Udah mengecil apa lunak nggak tahu ya, mengecil pokoknya. Ya itu. Udah banyak perkembangan Bu Udah ya. banyak sekali perkembangan setelah berobat ke sini. Ya, untuk 3 kali terapi Bu ya. 3 kali terapi. Ya, ini kunjungan keempat. Mudah-mudahan dengan keempat terapi ini hasilnya juga lebih maksimal lagi Bu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa tuntas dengan kunjungan keempat ini ya Bu ya. Untuk kedepannya pola makan tetap masih dijaga Bu ya. Nah, sementara ini hindari makanan yang amis-amis atau yang mengandung nyawa. Oh iya. Sama yang pedas, asam, dingin itu dikurangi ya. Biar Ibu tetap sehat ya. Iya. Tetap semangat Bu ya. Sehat selalu. Amin. Penyakit kelenjar tiroid ini terjadi ketika fungsi kelenjar penghasil hormon tiroid terganggu. Kondisi tersebut bisa berdampak pada terganggunya metabolisme kerja jantung dan mekanisme tubuh lainnya. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan berperan dalam menghasilkan hormon tiroid. Selain mengatur irama dan detak jantung, kehadiran hormon ini juga penting dalam membantu pengaturan tekanan darah, suhu tubuh, dan proses pengubahan makanan menjadi energi. Gangguan kelenjar tiroid bisa menyebabkan kadar hormon tiroid meningkat terlalu tinggi atau disebut hipertiroidisme. Atau justru berkurang secara drastis atau disebut hipotiroidisme. Kedua kondisi tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan perlu diwaspadai. Beberapa penyakit yang bisa terjadi pada kelenjar tiroid di antaranya penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan hormon tiroid dalam tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang organ dan jaringan tubuh yang sehat. Pada penyakit Hashimoto, sistem kekebalan tubuh akan menyerang kelenjar tiroid, sehingga kelenjar ini tidak mampu menghasilkan hormon tiroid dengan jumlah yang mencukupi. Pada tahap awal penderita penyakit Hashimoto tidak akan merasakan gejala apapun. Namun bila dibiarkan tanpa penanganan, penyakit kelenjar tiroid ini bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid dan gejala lainnya seperti mudah lelah, tidak tahan dingin, kenaikan berat badan, wajah bengkak, kulit dan rambut kering serta rambut rontok, nyeri otot dan tulang, serta gangguan menstruasi. Penyakit Graves.
Penyakit Graves juga merupakan penyakit autoimun pada kelenjar tiroid. Jika penyakit Hashimoto menyebabkan hipotiroidisme, maka penyakit Graves menimbulkan hipertiroidisme. Penyakit Graves bisa terjadi kepada siapa saja, tapi pada umumnya lebih sering terjadi pada wanita berusia 30 sampai 50 tahun. Penyakit Graves bisa menimbulkan pembesaran kelenjar tiroid, serta gejala lain seperti mudah lelah, tremor atau tubuh gemetaran, keringat berlebihan, dada berdebar, mudah lapar, berkurangnya berat badan, hingga sering cemas dan susah tidur. Selain itu, penyakit tiroid ini juga bisa menyebabkan mata tampak membesar dan menonjol, disertai gangguan penglihatan serta gangguan pada kulit, yaitu kulit menjadi kemerahan dan menebal. Struma atau gondok adalah kondisi ketika kelenjar tiroid mengalami pembesaran, tapi bukan karena kanker. Salah satu penyebab utama pembesaran kelenjar tiroid adalah kekurangan yodium. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang rentan mengalami gondok. Di antaranya faktor keturunan atau riwayat gondok di keluarga. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang rentan mengalami gondok. Di antaranya faktor keturunan atau riwayat gondok di keluarga. Kekurangan asupan yodium, sering terpapar radiasi, kehamilan, dan efek samping obat-obatan tertentu. Nodul tiroid. Nodul tiroid terjadi ketika ada pembenjolan kelenjar tiroid dan penyebabnya belum diketahui secara pasti. Terbentuknya benjolan karena nodul tiroid biasanya terjadi karena kekurangan yodium atau penyakit Hashimoto. Namun terkadang nodul tiroid juga bisa disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar tiroid atau bahkan kanker. Ini mohon maaf Bapak dari mana? Dari Pringsewu. Dari Pringsewu. Dan untuk keluhannya Bapak? Keluhannya kata dokter itu prostat. Kadang-kadang berdiri juga agak susah, buang air besar atau air kecil, sakit juga gitu. Itu sudah untuk keluhan Bapak sudah berapa lama itu Pak? Sekitar setahun. Sudah setahun. Dan awal mula penyebabnya dulu itu gimana Pak? Mulanya dulu itu ya capean mungkin lah gitu. Dulunya sering nahan buang air kecil nggak Bapak? Ya sering gitu. Sering nahan dulu. Yang kalau untuk keluhan Bapak memang kalau untuk nahan-nahan ini memang ke larinya ke saluran kemih atau semacamnya untuk keluhan prostat gitu Pak ya. Yang mudah-mudahan nanti untuk keluhan Bapak bisa kami bantu di sini gitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya ada perkembangannya di sini gitu Pak ya. Mungkin saya jelaskan untuk mengenai penanganan di sini dan juga untuk prosedurnya di sini gitu Pak ya. Dan untuk penanganannya di sini itu namanya metode totok saraf mahkota, atau itu penekanan pada titik-titik tertentu itu untuk mengaktifkan saraf-saraf yang bermasalah tanpa menggunakan alat medis apapun. Jadi di sini kita menggunakan tangan dan dibantu juga nanti dengan herbal. Dan untuk herbalnya di sini itu sudah berbentuk kapsul, mungkin nanti untuk konsumsinya lebih mudah gitu Pak ya. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Ukuran prostat normalnya sebesar biji kenari dan akan semakin membesar seiring bertambahnya usia. Jika prostat terlalu besar atau mengalami masalah, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan prostat merupakan salah satu penyakit yang cukup umum dialami oleh pria, terutama yang telah berusia 50 tahun ke atas. Secara umum, terdapat 3 jenis gangguan prostat yang dapat menyerang pria, yaitu benign prostatic hyperplasia atau BPH, yang biasa dikenal dengan pembesaran prostat jinak. Terjadi ketika kelenjar prostat membesar sehingga saluran kemih mengalami penyempitan.
Kondisi ini dapat menyebabkan kantong kemih menebal. Lambat laun dinding kantong kemih akan melemah dan sulit untuk mengeluarkan urin. Prostatis. Prostatis merupakan peradangan atau pembengkakan pada kelenjar prostat. Kondisi ini lebih sering terjadi pada pria yang berusia lebih muda, yaitu di antara usia 30 sampai dengan 50 tahun. Prostatis biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang bisa berasal dari infeksi saluran kemih atau penyakit menular seksual. Namun pada beberapa kasus, penyebab prostatis tidak dapat diketahui secara pasti. Kanker prostat. Kanker prostat adalah pertumbuhan sel secara abnormal pada kelenjar prostat. Hingga kini, penyebab munculnya kanker prostat masih belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker prostat, yaitu faktor usia, riwayat keluarga, dan obesitas. Gimana Pak setelah diterapi Pak kondisinya? Kondisinya perut ya sudah Enakan, enteng. Kaki tadinya berat, semutan ini lemah, ya agak ngurangin gitulah. udah enteng Pak ya. Enteng. Sama kalau kencing diusahakan Bapak jongkok ya, jangan berdiri ya, biar tuntas Pak. Sekarang udah selesai, Bapak boleh pulang. Semoga cepat sehat Pak ya. Hati-hati di jalan. Ya, semangat selalu Pak. Ya. Nah, ini setelah dilakukan penanganan tadi Bapak di dalam, jadi ini untuk Bapak gimana yang Bapak rasakan untuk saat ini? Rasanya sudah agak enak lah daripada sebelum dipijat ke terapi. Mudah-mudahan berdiri aja udah enak ini. Ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya untuk perkembangan Bapak lebih baik lagi gitu Pak ya. Ya kalau sekiranya nanti ada yang mau ditanyakan nanti bisa Bapak hubungin atau ditelepon aja gitu Pak ya. Ya. Untuk saat ini untuk terapinya sudah selesai. Ya terima kasih banyak. Semoga cepat sembuh banyak ini. Mohon maaf keluhannya apa Bapak? Lemas Pak, bisa stroke saya. Oh, kena stroke, badannya lemas. Ya. Dan gelisah sangat luar biasa ini, yang berlebih-lebihan itu Pak. Bayangan penakut. Nangis. Enggak, tapi penakut. Bisa nangis. Ya. Sensitif luar biasa. Kalau di rumah itu keluar masuk sampai capek. Kalau mau duduk ini nggak lama-lama bangun lagi. Mau tidur juga gitu. Intinya tidak nyaman Pak ya. Wah, sangat itu nggak nyaman. Itu yang sifatnya jadi merengek-rengek kayak anak kecil saya. Jadi orang itu yang nggak biasa lihat saya begitu kok begitu kayaknya orang nganggap padahal saya rasakan ini luar biasa nggak enak. Ya, mudah-mudahan dengan kita nanti terapi Pak ya, kita dapat ridhonya Allah, biar Bapak diberikan kesembuhan, biar cepat sehat, normal lagi seperti sedia kala Pak ya. Mudah-mudahan dalam perantara pengobatan di Sinseling ini Pak ya, biar cepat sembuh. Berikut stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau biasa disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragi. Kondisi ini menyebabkan areal tertentu pada otak tidak terdapat suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi, sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati hanya dalam hitungan menit. Akibatnya bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak bisa berfungsi dengan baik. Gejala stroke umumnya terjadi di bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak. Gejala yang dialami oleh penderita stroke bisa meliputi lemah pada otot-otot wajah,
yang membuat satu sisi wajah turun. Kesulitan mengangkat kedua lengan akibat lemas atau mati rasa. Kesulitan berbicara, dysarthria, kesemutan, kesulitan mengenal wajah atau prosopagnosia. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adanya penggumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan atau pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti tekanan darah tinggi, pengguna obat pengencer darah, aneurisma otak, dan trauma otak. Penyakit asam lambung atau sering diduga penyakit serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejala yang hampir mirip dengan nyeri dada. Meski tidak mematikan seperti serangan jantung, penyakit asam lambung atau GERD perlu ditangani agar tidak menimbulkan komplikasi. Penyebab dan gejala penyakit asam lambung terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah atau otot les melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini berisiko terjadi pada orang yang lanjut usia atau lansia, penderita obesitas dan ibu hamil. Gejala utama dari asam lambung naik adalah rasa seperti terbakar di dada yang bisa memburuk setelah makan atau saat berbaring. Gejala ini dapat disertai dengan keluhan gangguan pencernaan lainnya, seperti seringnya bersendawa, mual dan muntah, mah, dan sesak napas, serta mulut terasa asam. Penyakit-penyakit tadi dan penyakit lainnya dapat diatasi oleh Sinseling dengan melakukan terapi totok saraf mahkota, di mana pada saraf mahkota tersebut banyak titik-titik tertentu yang berhubungan dengan berbagai macam penyakit, ditambah dengan pemijatan atau terapi di beberapa bagian tubuh lainnya seperti sarana pendukung dalam melakukan pengobatannya. Menurut pengakuannya, pasien rela antri untuk mendapatkan pengobatan dari Sinseling. Satu rombongan keluarga ini misalnya, mereka rela antri karena beberapa hari anggota keluarganya mengalami atau merasakan keluhan-keluhan penyakit yang perlu ditangani oleh Sinseling. Pada awalnya keluarga ini mengetahui tentang pengobatan Sinseling begitu ada tayangan di stasiun televisi yang ditontonnya. Teknik totok saraf mahkota sebagai metode yang dipergunakannya.
juga didukung oleh obat-obatan tradisional yang diraciknya sendiri, di mana racikan ini adalah resep turun-temurun dari para leluhur Sinseling. Saya berobat ke Sinseling, keluhan saya adalah asam urat dan rematik di kaki saya bengkak-bengkak, dan juga lambung saya berobat ke sini baru 1 kali, dan saya sudah terasa sekarang menjadi bisa tidur. Barunya saya tidak bisa tidur, tapi sekarang udah bisa tidur, dan juga sakitnya mengurangi, dan saya alhamdulillah kekersaning Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa berjalan ke sini. Dulunya saya tidak bisa berjalan, juga berdiri juga nggak bisa saya dulu, tapi sekarang udah bisa berdiri, dan saya alhamdulillah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudah diberi kesembuhan, dan saya berterima kasih kepada Sinseling. Mudah-mudahan Sinseling ini bisa berjalan terus dan bisa mengobati orang-orang yang sakit. Tapi datang ke sini alhamdulillah saya baru 1 kali udah ada mendingannya, dan juga bisa berdiri, dan tidur juga bisa nyenyak. Dari sekian banyak penyakit yang kita bantu, salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus atau gula darah, atau yang sering kita dengar-dengar sebutkan penyakit kencing manis. Penderita penyakit ini umumnya menyerang pada lanjut usia yang berujung kepada penyakit komplikasi. Oleh sebab itu, sebelum terjadi penyakit komplikasi, maka berobatlah ke tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Sinseling telah berpengalaman dalam mengatasi keluhan penyakit diabetes mellitus. Terapinya efektif untuk mengembalikan fungsi pankreas menghasilkan insulin di dalam tubuh kita. Diabetes mellitus pada umumnya disebabkan oleh tumpukan glukosa dalam darah kita, sehingga mengakibatkan pankreas tidak mampu menghasilkan insulin dengan baik di dalam tubuh kita. Tanpa insulin, sel-sel dalam tubuh kita tidak mampu menyerap dan mengelola glukosa dalam darah menjadi energi pada tubuh kita. Sinseling memiliki metode khusus dalam mengatasi penyakit diabetes mellitus. Sekali melakukan terapi, pankreas menjadi normal, insulin terpenuhi dalam tubuh, badan kembali sehat. Jumlah gula darah yang terlalu tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Ciri-ciri yang dialami bagi penderita diabetes adalah mudah merasa lelah dan mengantuk, sering merasa haus, kulit gatal-gatal dan kering, penglihatan menjadi buram, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari, berat badan turun tapi nafsu makan bertambah, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, berkurangnya massa otot, sering mengalami infeksi misalnya pada kulit, gusi, dan saluran kemih, luka yang sulit disembuhkan.
Pak Sigit, walaupun jauh rumahnya dari tempat terapi sinseling, namun dia bertekad untuk kesembuhannya. Dia mengaku dapat informasi terapi sinseling dari tayangan televisi yang ditontonnya. Terutama istilahnya perut dan dada saya ini sering napas itu sakit, kalau radang perut ini malah sejenis. Divonis dokter penyakit emah sama bronkitis dada saya. Lumayan lama lah Pak. Ini mungkin saya nggak ingat itu udah berapa tahun saya berobat kemana-mana, itu rasanya hampir putus asa itu. Berobat kemana lagi, nyari-nyari kemana. Kata orang sana berobat ya diturutin, ya kita mau sembuh itu berobat kemana aja. Udah bosan berobat, tahu-taunya orang rumah itu nonton TV. Di TV katanya pengobatan sinseling ini kita coba yuk, mungkin itu serasi buat Bapak, mari kita ke sana. Itu katanya, taunya dari sana Pak. Ya alhamdulillah Pak, merasa beruntung sekali istilahnya bertemu sini sama sinseling. Semenjak kita berobat terapi ke sini ada perubahan, banyak perubahan istilah. Yang jelas bisa beraktivitas kembali itu. Rasanya nggak bisa terucap lagi itu. Terima kasih sekali istilahnya dapat bertemu tabib sinseling ini, berkat istilahnya jodoh dapat berobat ke tabib sinseling ini. Saya dapat sembuh, beraktivitas kembali. Kemarin tuh wah rasanya sedih sekali itu, tergeletak terguling di rumah, sering makan aja susah, dibangkatin, disuapin sama anak orang rumah itu. Iya, nggak bisa kemana-mana. Ini alhamdulillah sama sinseling ini berobat ke sini. Waduh, nggak terkira saya terima kasihnya sama tabib sinseling. Ya bagi saudara-saudara yang ada keluhan penyakit, nah, dicobalah istilahnya. Kita belum tahu, pastilah di sini. Kalau saya sudah terbukti, alhamdulillah ada perubahan jauh dari sebelumnya, dari sakit ini tadi. Udah bisa beraktivitas kembali. Selamat siang Pak. Siang. Gimana adik? Baik. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neutron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terkena epilepsi antara lain: usia. Epilepsi umumnya dialami oleh usia anak-anak dan lansia. Meski demikian, kondisi juga dapat dialami semua kalangan yang memiliki risiko terkena epilepsi. Genetik. Riwayat kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dapat menjadi pemicu penyebab epilepsi. Kemudian cedera pada kepala. Cedera pada kepala dapat menjadi penyebab epilepsi. Berikutnya adalah stroke dan penyakit vaskuler.
Stroke dan penyakit pembuluh darah atau vaskuler dapat mengakibatkan kerusakan otak yang dapat memicu kondisi ini. Selanjutnya adalah demensia. Infeksi otak, peradangan pada otak atau sumsum tulang belakang dapat meningkatkan risiko terkena epilepsi. Selanjutnya, riwayat kejang di masa kecil. Kejang dapat disebabkan oleh demam tinggi. Pada kondisi ini anak lebih rentan mengalami epilepsi. Saya menderita penyakit herpes. Setelah saya lihat tayangan di TV, saya melihat pasien-pasien yang berhasil. Dengan keberhasilannya mereka, ibu pengen berikhtiar dengan ridho Allah. Ibu pengen berikhtiar untuk berobat ke Simsehling. Setibanya datang ke Simsehling, ibu diterima sama asistennya yang baik dan yang dengan baik. Ibu dipersilahkan untuk mengampiri Simseh. Ibu menceritakan tentang penyakit ibu yang ada di badan ibu. Simsehling yang baik berwibawa, beliau menjawabnya, insya Allah Bu, saya mau berikhtiar. Dengan ridho Allah, mudah-mudahan penyakit ibu dapat disembuhkan. Hanya Allah yang akan menyembuhkan. Beliau berkata begitu. Saya merasa lega dengan perkataan-perkataan daripada Simseh. Makanya saya datang ke sini untuk berobat. Pertama kali saya dikasih obat 6 botol. Saya meminumnya dengan sesuai peraturan. Setibanya saya ke rumah, saya merasa lega karena Simsehnya yang begitu baik menerima saya, yang memang betul-betul penyakit saya memang sedikit cantik. Nah, minggu keduanya saya dikasih lagi obat lagi. Nah, sebelum itu saya memberitahukan kepada ibu, kepada saya, katanya ibu menderita penyakit satu, itu herpes. Keduanya ada pengentalan darah. Ketiganya ibu ada penyempitan urat saraf. Keempatnya ada keluhan di lutut, ada keluhan pada pengapuran di lutut. Makanya ibu datang lagi ke sini untuk berobat kedua kalinya. Setelah dikontrol dicek sama Simseh dengan tersenyum katanya begini, alhamdulillah Bu, penyakit ibu yang ada di badan ibu sedikit-sedikit sudah mulai berkurang. Darah yang mengental itu sudah mulai cair. Keduanya, urat saraf yang memang kejepit udah mulai mengurai. Ketiganya, yang ada di lutut itu, pengapuran itu udah saya bisa merasakan sendiri bahwa saya sudah bisa berdiri dengan tegak. Makanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai penyakit apapun, tolong datang aja ke Simsehling. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita, yaitu kita itu pengen sehat. Allah lah yang mengabulkan permintaan kepada sehat. Mudah-mudahan semua yang berobat ke sini diberi kesehatan sama Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Simsehling. Saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling yang sudah belasan tahun menggunakan metode terapi totok syarah mahkota. Teknik terapi ini membantu menangani keluhan seperti vertigo, darah tinggi, diabetes, kolesterol, bahkan keluhan stroke dan berbagai macam keluhan berat dan ringan lainnya.
Terapi totok syarah mahkota sangat bermanfaat dalam penyembuhan penyakit ringan maupun kronis, karena bisa melancarkan peredaran darah, merelaksasi otot, menghancurkan plak lemak, dan memperbaiki jaringan sistem syaraf yang lemah. Selain terapi syarah mahkota, pengobatan Sinseling juga memadukan ramuan herbal untuk pengobatan dari dalam yang kami khususkan bagi Anda yang berobat ke pengobatan Sinseling. Jadi, bagi Anda yang mempunyai keluhan berat maupun ringan ataupun sudah komplikasi, silakan datang ke tempat pengobatan Sinseling. Insya Allah tuntas. Salam sehat, saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling. Penyakit diabetes adalah salah satu penyakit gejalanya yang jarang disadari oleh penderitanya, baik kepada orang tua ataupun remaja. Ciri-ciri diabetes terkadang diabaikan karena belum mengarah kepada tingkat keparahan atau penyakit lain yang menyertai. Ciri-ciri diabetes biasanya mengarah pada diabetes tipe 1 dan penting untuk diketahui agar penanganan dan pengobatan dapat mencegah tingkat keparahan yang lebih lanjut. Diabetes menjadi salah satu penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin sebagai hormon yang mengatur gula darah, ataupun ketika tubuh tidak efektif menggunakan insulin yang diproduksi oleh pankreas sehingga gula darah menumpuk pada tubuh. Pada usia di bawah 65 tahun, diabetes mellitus dinilai sebagai penyebab utama kebutaan dan penyakit ginjal. Selain itu, diabetes juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab amputasi, disabilitas, bahkan kematian. Menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, saat ini sudah ada sekitar 150 juta orang mengalami diabetes di seluruh belahan dunia. Maka tak heran kalau penyakit diabetes semakin menjadi perhatian karena jumlah penderitanya yang terus bertambah. Penyakit ini juga menyerang siapa saja, baik perempuan ataupun laki-laki, baik tua maupun muda atau remaja.
ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meminum obat dari Simseling, insya Allah Allah yang akan mengangkat, akan sehat. Terima kasih Simseling, sudah kita minum obat ramuan dari Simseling, mudah-mudahan sehat. Terima kasih Simseling, obat dari Simseling hebat. Apapun penyakitnya, Sinseling rujukannya. Bapak Wagino ini adalah salah satu pasien di Sinseling ya. Beliau dengan keluhan asam lambung kronis, bahkan pernah terkena stroke ringan Pak ya. Dan alhamdulillah setelah 2 kali terapi perkembangan luar biasa bagus. Dan alhamdulillah sekarang hanya sedikit-sedikit yang dirasakan. Memang belum sempurna 100%, tapi setelah terapi 2 kali setidaknya perkembangan sudah di atas 80%. Wagino, alamat Karanganyar, Kecamatan Gandus. Saya pernah kena penyakit stroke ringan dan asam lambung kronis selama 5 tahun. Sudah berobat ke sana kemari belum ketemu jodohnya. Nah, ketemu Sinseling, alhamdulillah diterapi 2 kali bisa 80% sembuh. Tinggal sisanya yang tinggal sedikit lah. Saya dulu belum ketemu Sinseling, keluhan saya ini tiap hari, tiap malam, sekian tahun, perut sakit, keras, tangan sampai kaki kemeng, mau jalan rasanya ngencot kaki saya ini. Alhamdulillah sekarang sudah diterapi sama Sinseling 2 kali terapi, 80% sudah sembuh, tinggal penyakitnya tinggal yang sedikit-sedikit lah, sudah bisa kerja. Kalau kawan-kawan ada yang keluhannya seperti saya, dicobalah tempat Sinseling. Tumor payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel di dalam jaringan payudara. Tumor dapat bersifat jinak, non-kanker atau ganas. Kanker dan gejala serta pengobatannya dapat bervariasi tergantung pada jenis tumor. Berikut adalah informasi umum tentang penyakit tumor payudara. Jenis tumor payudara: 1. Tumor jinak, termasuk fibroadenoma dan kista yang biasanya tidak bersifat kanker dan tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. 2. Kanker payudara meliputi kanker duktal invasif, kanker lobular invasif, dan jenis kanker payudara lainnya yang dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya atau bahkan ke organ lain dalam tubuh.
Jadi, apapun keluhan penyakit Anda, pastikan Sinceling rujukannya. Mari sehat bersama Sinceling.